Jangan tunjuk sedih, jangan bersungut. Dari pedih hati tiada yang luput. Serahkan pada Yesus segala tangismu, karena hanya Ia yang beri hiburan. Bawa pada Tuhan keluhmu senang, ceritakan padanya yang mengusik gelap. Damai dan kuasa diberi padamu, dan di dalam susah engkau dibantu. Bila engkau sudah dihiburkannya, bantulah saudara dalam sedihnya. Padanya kabarkan kasih dan rahmat. Tuhan tak biarkan yang cari selamat. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum memulai pelajaran Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat pelindungan-Mu Tuhan sampai pada saat ini. Di sini kami akan belajar dari pelajaran firman-Mu, biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 4 September 2023 yang berjudul Nasihat untuk Orang Tua. Bandingkan dalam kitab Efesus 6 ayat 4 dan Kolose 3 ayat 21. Dalam Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Apakah motivasi yang Kolose 3 ayat 21 sediakan untuk menghindari menyakiti hati anak? Sirat, sebuah dokumen Yahudi yang tersedia di zaman Paulus, menasihati para ayah tentang perlakuan terhadap putra-putra mereka. Dia yang mencintai putranya akan sering mencambuknya, manjakan seorang anak, dan dia akan meneror Anda. Bermainlah dengannya dan dia akan membuatmu berduka. Disiplinkanlah anakmu dan jadikanlah kuknya berat supaya kamu tidak tersinggung oleh ketidakkeberdayaannya. Siraj 30 ayat 1, 9 dan 13. Nasihat Paulus memiliki nada yang sangat berbeda. Dia memuliakan dengan perintah negatif kepada para ayah. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Diikuti dengan perintah positif. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terdapat dalam Efesus 6 ayat 4. Pada zaman Paulus, para ayah memiliki kuasa hukum penuh atas anak-anak mereka yang dianggap sebagai miliknya. Para ayah memiliki hak untuk memberikan hukuman yang berat, bahkan kematian pada anak-anak mereka. Memang dalam beberapa hal kekuasaan seorang ayah atas anak-anaknya melebihi otoritas Tuhan atas hamba-hambanya. Paulus tidak mendukung kuasa semacam itu, tetapi dengan berani mengklarifikasi dan membentuk kembali hubungan keluarga. Dalam konteks kesetiaan tertinggi,
kepada Kristus, Paulus mengundang para bapak Kristen untuk memikirkan kembali penggunaan kuasa mereka karena anak-anak yang terpancing amarahnya tidak akan berada pada posisi yang baik untuk menerimanya. Ajaran dan nasihat Tuhan terdapat dalam buku Efesus 6 ayat 4. Para bapak dan ibu di dalam rumah tangga, engkau harus menampilkan pembawaan Allah. Engkau harus menuntut penurutan bukan dengan menghujaninya dengan kata-kata, melainkan dengan cara yang penuh kasih dan kemurahan hati. Jadilah menyenangkan di dalam rumah tangga. Kekanglah setiap kata yang dapat membangkitkan kemarahan yang tidak suci. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, adalah satu nasihat ilahi. Tidak ada izin diberikan di dalam firman Allah bagi orang tua untuk bertindak kejam dan menekan atau pelanggaran anak-anak terhadap orang tua hukum Allah di dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pemerintah bangsa-bangsa, keluar dari suatu hati yang penuh dengan kasih yang tidak terhingga. Terdapat dalam buku Ellen G. White Membina Anak yang bertanggung jawab terdapat dalam halaman 275. Meskipun konteks pelajaran di sini berkaitan dengan orang tua dan anak-anak, prinsip-prinsip apakah yang harus diambil dari ayat-ayat ini yang berdampak pada hubungan kita dengan orang lain? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami, kehendak menjadi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin.